SD kelas 1, kan sekolahnya di negeri, sampai kelas 2. Pokoknya aku tuh waktu SMP ya, kita bertiga tuh jadi bahan omongan guru aja. Kayak jadi bahan omongan guru kayak, iya nih si D sama si itu bertigaan bandel, bolos mulu lah, inilah apalah. Tapi walaupun kita jadi bahan, jadi guru-guru kayak ngomongin kita kayak gitu, tapi kayak mereka juga kayak bingung, tapi mereka masih ngumpulin tugas sih, mereka masih nilainya masih lumayan sih, gitu-gitu loh, masih kayak bagus sih walaupun mereka sebandel itu. Bahkan kayak guru-guru tuh jadi kayak suka sama kita karena kita sopan guys. Kita bertiga itu benar-benar sesopan itu sama guru dan se-friendly itu. Jadi walaupun kalian maksudnya kayak sebandel apapun, tapi kalian harus tetap sopan. Dan kita bertiga itu selalu ceria aja. Kalau misalnya kita kayak diomelin, kita tetap sopan dan tetap tersenyum aja gitu. Itu guys, walaupun bandel kalian harus tetap sopan gitu. Tuh guys, sama siapapun pokoknya harus bersikap sopan aja. Sama anak kecil ke, sama yang lebih tua ke, sama yang sepantaran ke, gitu. Sopan tuh nggak harus yang kayak kita harus lebih sopan sama yang atas, terus kita nggak injak-injak yang di bawah, nggak boleh kayak gitu. Sopan santun itu bukan dipandang dari umur gitu guys, tapi perilaku gitu. Perilakunya harus enak dipandang gitu. Asik. Terus kan oh ya, yang waktu aku SD kelas 1 SD tuh sampai kelas 2 kan aku sekolahnya di negeri. Terus kan aku kan kayak apa ya, nggak TK kan, aku nggak TK. Jadi sebelum masuk sekolah aku diajarin papa aku dulu sendirian, diajarin kenal huruf, diajarin ngitung. Nah jadi kelas satunya tuh aku kayak udah bisa baca, udah bisa ngitung tambah-tambahan gitu, kali-kalian udah sebagian gitu kan. Terus pokoknya kelas 1 aku udah bisa baca pokoknya gitu kan. Nah terus kelas 1 itu aku kayak apa ya, mungkin karena aku nggak TK ya, jadi sosialisasi aku tuh nggak ada gitu loh, nggak tahu cara bersosialisasi. Jadi aku pendiam. Habis pendiam aku dibully guys. Emang ya anak kecil udah tahu-tahuan bully-bulian gitu, gue kagak ngerti. Nggak, aku ingat banget aku duduk di barisan kedua atau ketiga itu, di tengah. Itu dulu kayak dibully gitulah, dikatain, terus kayak tapi aku diem. Mungkin aku juga nggak tahu kalau misalnya itu, dulu aku nggak tahu kalau misalnya itu bully. Sekarang mah udah tahu gitu kan. Terus kayak dia ngatain aku misalkan dasar jelek, aku duduk di sebelahnya kan ya, dasar jelek, terus aku yang kayak nengok, nulis lagi, terus dipukul kan, dipukul tepok, terus aku nengok. Habis aku nengok dia ngatain gini, dasar jelek, terus aku gini nulis lagi gitu. Aku yang kayak kagak tahu, aku juga bingung di situ mikir apaan gitu ya, ini orang kenapa sih, mungkin gitu kali ya dalam hati aku. Terus kayak aku juga dicubit-cubit kecil gitu guys, kayak itu gak cubit-cubit yang tipis-tipis gitu kan, lagi nulis kan, lagi liatin guru, tiba-tiba tangan aku ditarik ini kan, misalkan dia duduk nih, tarik sini tangannya gitu kan. Terus aku kayak nggak mau gitu kan, aku giniin maju, ditarik lagi, sini dasar jelek lo, gini pokoknya gitu kan. Terus aku yang kayak
aku ancepin dulu kan, aku lihat mau ngapain sih, tangan gue mau diapain gitu kan, dicubit-cubitin kecil guys. Terus aku yang kayak kesakitan sebenarnya kan, kayak aduh sakit. Terus dia nyubit-nyubitin, sambil nyubit-nyubitin kayak jelek dasar, kayak sambil ngata-ngatain gitu. Terus gue yang kayak, terus aku yang kayak nengok ke guru kan, kayak lihat dia nengok ke guru, bu guru sakit, kayak pengen ngomong tapi kayak aduh, bu nengok ya bu lihat saya bu, dalam hati aku tuh gitu kayak, bu tolong lihat saya bu, ini sakit bu, dicubitin bu, kayak dalam hati gitu kan ya. Tapi ya udahlah, aku diem aja. Padahal itu anak kayak udah aku diemin loh, tapi dia kayak masih aja kayak apa ya, kayak masih aja gitu dicubitin, digangguin, dikatain. Padahal aku kayak udah nahan sakit kan, kayak nahan sakit supaya dia nggak ngeliat aku kesakitan kan, supaya nggak gimana. Terus aku tuh kayak itu kan, kayak dianya kayak masih aja ya, aku tuh bingung deh. Terus akhirnya tuh kayak aku apa sih namanya, bilang ke cacaku, Dede tuh di gini-giniin gitu kan. Sama siapa ya, kata caca aku gitu kan. Langsung sama caca aku, pas dia lagi dijemput sama neneknya, disamperin. Terus dia melomin sama caca aku, bu anaknya tolong diajarin yang bener, jangan gangguin adik saya, bilang gitu. Nih dia nih nyubit-nyubitin adik saya, bilang gitu. Heh kamu ya, gak boleh kayak gitu lagi. Itu deh, kalau misalkan pokoknya gitu deh, udah nenek-nenek bawa inian kain pel. Cewek guys, teman aku yang dulu gituin aku cewek. Terus kayak aku ingat kok mukanya sampai sekarang, ingat banget, bahkan kayak mukanya sampai sekarang. Dulu pas gede aku pernah ketemu dia lagi gitu kan, kayak dia nggak ingat aku deh. Terus kayak nenek-nenek kayak pengen ngomong sama cici aku, kayak udah langsung jadi baru pengen ngomong apa sih itu sama cici aku, kayak langsung kayak di omong-omongin gitu, kayak udah bu kagak usah ngelak, ini anaknya tolong gini gitu. Soalnya dia tuh yang aku ingat, dia tuh kayak dari dulu rambutnya tuh selalu panjang sampai apa ya, sampai kayak pahanya gitu guys. Terus dari situlah pas SD aja kayak temen-temen aku kayak cowok-cowok juga. Ada 2 teman cowok aku yang baik, aku ingat namanya. Yang satu namanya Rafli, yang satu lagi namanya Rafli, yang satu lagi itu namanya Ismail lah kalau nggak salah. Bukan Ismail, siapa ya namanya, depannya pokoknya kayak ada SS gitu deh. Pokoknya itu dari 2 orang itu tuh teman aku tuh dari SD gitu. Terus sama satu lagi Rudi lupa deh, pokoknya ada lah itu. Mereka doang yang temenin aku. Terus kayak terus dari situlah aku jadi jarang masuk sekolah juga, jarang masuk sekolah tuh waktu SD. Papa aku sama mama aku yang kayak ya udahlah, memang mungkin anaknya belum mau sekolah kali. Aku dari dulu nggak pernah cerita guys kalau misalnya aku kayak dia apa-apain gitu, bahkan dari kecil sampai, berarti aku kayak nggak heran lagi kalau misalkan sekarang aku kalau misalkan kenapa-napa di sekolah